pagi Bapak dosen dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rista Veronica Nainggolan dengan NPM 2301020006 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomor. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah, telaah kurikulum, dan buku teks. Nah, yang dimana dosen pengampu dalam mata kuliah ini adalah Bapak Junifer Siregar SPD MPD. Sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan dan berdoa. Siapa yang mau maju pimpin ke depan? Oke, Tiur. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, nanti kita menyanyi lagu bangsa kita yaitu Halo Bandung 1 2 3 ya. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Puji syukur atas nama Kristus yang telah melakukan hingga kami dapat berkumpul di kelas ini dalam sehat. Ya Tuhan, Allah memberkati pelajaran kami, Tuhan dalam pelajaran ini agar mendapatkan masa depan. Ya Bapak, dari dosen kami berdoa dan melakukan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, baiknya Ibu mengabsen dulu ya. Tiur, Berliana, Hadir Bu. Nikrum, hadir Bu. Francisca. Kemudian Cairo, hadir. Tidak Bu. Citra, Tidak Bu. Roberta, Tidak Bu. Ini alasannya kenapa ya? Sakit. Sakit. Bukan sakitnya nih? Udah tahu Bu. Ya telah Bu, baru tidak tahu. Oh iya ya. Sini dikit. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita, biar kita lebih semangat ya di pagi hari ini. Karena kayak apa gitu kan ngantuk atau kayak begadang gara-gara habis tahun baru, jadi kita ice breathing dulu. Oke? Oke. Jadi ice breathingnya gini. Ini Ibu ada penggaris ya. Ibu ada penggaris. Jadi penggaris ini akan kita estafetkan. Oke? Mungkin kalian pernah juga main ice breathing ini tadi mana? Mungkin kan? Mungkin tadi gereja, habis kayak ibadah sekolah minggu mungkin. Mungkin kan semasa dulu kalian sekolah minggu mungkin pernah main ice breaking gini kan? Jadi hari ini kita akan main ice breaking estafet penggaris. Jadi caranya nanti penggaris ini diestafetkan sambil nyanyi lagu Balonku Ada 5. Oke? Ngerti gak semua main permainan gamenya? Ngerti Bu? Oke. Jadi nanti yang kalah akan ada hukumannya. Oke? Oke. Sama dari oke. Lupa dari lupa warna jalan. Bunyi berabu, merah muda dan hijau. Balon hijau.
hasil observasi. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau nanya gini. Kalian semua pernah nggak sih jalan-jalan kemana? Ya, ke kebun binatang, entah ke taman bunga, entah kemana lah pokoknya. Pernah nggak sih kalian pergi ke kebun bunga? Itu di grup mana coba kasih tahu? Oke ya. Itu di grup ya. Dia katanya dia pernah ke taman bunga. Lalu siapa lagi coba? Kasih pengalaman saya. Ya, Francisca pernah kemana? Kebun binatang. Oke, ini Iur pernah kemana coba? Taman bunga juga. Liana pernah kemana? Pernah kemana aja itu? Nggak harus tempat wisata juga, kemana gitu? Kemana? Vihara. Ini pertama, linglung ke taman bunga. Apa aja sih yang linglung lihat? Bunga. Terus orang-orang. Pasti banyak kan? Orang, bunga, ya tempat wahana-wahana permainan gitu kan. Baru kalau Francisca ke kebun binatang pasti banyak jumpa hewan-hewan kan? Ya, hewan yang baru ada lagi yang Francisca jumpa kali ke. Oke, nah selama di perjalanan pasti kalian juga mengamati kan ya, namanya jalan-jalan pasti mengamati kan, yang kayak di situ ada pohon, sekalian lihat pohon. Pengalaman yang kalian ceritakan tadi itu ada juga sangkut pautnya sama materi kita, yaitu teks laporan hasil observasi. Jadi tadi sebelumnya itu nanya, siapa yang tahu apa itu observasi? Nggak tahu ya? Oke, jadi observasi itu berupa pengamatan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan ilmu atau untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang baru itu. Jadi inilah yang dinamakan teks laporan hasil observasi. Nah, yang dimana ketika kalian mengamati sebuah benda atau melihat mengamati sebuah lingkungan, kemudian kalian tuangkan menjadi sebuah teks atau kalian buat jadi sebuah laporan, itulah yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, secara menjelaskan, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklarifikasikan sebuah informasi. Nah, sama halnya tadi, tujuannya untuk mendeskripsikan atau untuk mengungkapkan secara fakta apa yang telah kita lihat atau yang telah kita amati dari luar atau dari tempat yang kita amati gitu. Kemudian jelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Cobalah kalian siapa yang bisa mengungkapkan secara pemahaman kalian saja apa itu teks laporan hasil observasi. Siapa yang bisa boleh tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Dengan bahasa sederhana kalian sendiri kalian terima dari yang kalian baca, kalian dengar dari yang aku sampaikan. Siapa yang bisa? Yuk. Tes laporan observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi atau sebuah pengetahuan. Ya. Oke, boleh tepuk tangan. Ya. Hasil observasi. Yang pertama, disusun secara sistematis. Teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang mana ini dapat dikatakan nanti kalau kita membuat teks laporan hasil observasi, kita harus membuat teks laporan itu terstruktur, nggak asal-asalan gitu. Nah,
objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Nah, kemudian terdapat perincian bagian suatu objek. Yang kelima, disusun dengan bahasa baku dan jelas. Nah, ini maksudnya ketika kalian membuat teks laporan hasil observasi, kalian jangan membuat teks laporan yang tidak baku, karena bisa saja pembaca nggak mengerti apa yang kalian tuliskan dari teks laporan hasil observasi kalian itu. Misalnya kalian kan ingin membuat kata-katanya kalian bikin, itu kan membuat orang kurang memahami apa maksud dari yang kalian jelaskan atau yang kalian laporkan dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian kita masuk kepada struktur. Nah, strukturnya di sini ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum memperkenalkan secara umum tentang objek yang kamu akan teliti disertai latar belakangnya. Nah, contohnya gini. Kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi tentang mengobservasi tentang hewan sapi misalnya gitu kan. Nah, di pernyataan umum ini kalian hanya menjelaskan tentang si sapi itu secara umum aja, tak mendalam, hanya sekedar secara umum gitu. Kayak sapi ini adalah hewan mamalia ini gitu. Kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Hasil observasi yang kalian ingin buat tentang si hewan sapi. Jadi, di deskripsi bagian ini, kalian akan mendeskripsikan bagaimana si hewan sapi itu secara mendalam. Contohnya, dari ciri fisiknya, bagaimana si hewan sapi itu, bagaimana badannya, kakinya, bagaimana dia makan apa yang dia makan, apakah dia makan nasi kayak kita, apakah dia makan tumbuhan gitu. Oke? Ngerti kan? Oke. Ketiga adalah simpulan. Nah, simpulan ini adalah berupa kesimpulan dari hasil penelitian kalian itu, hasil observasi kalian tentang hewan sapi itu gitu. Jadi sekarang Ibu mau nanya dulu, udah ngerti nggak tentang struktur teks laporan hasil observasi? Tadi ada berapa aja dan itu membahas apa aja gitu. Si pernyataan umum membahas apa? Berisi bagaimana gini. Oke, siapa yang tahu boleh nunjuk tangan. Ayo. Ini secara sederhana kalian saja nggak apa-apa. Boleh? Siapa yang mau mencoba? Aku Bu. Oke, Ius. Oke. Struktur dari teks laporan observasi itu yang pertama itu pernyataan umum. Yang mana pernyataan umum itu pengenalan teks yang mau kita Objek yang mau kita amati. Baru kedua itu deskripsi bagian, yang dimana itu deskripsi itu kan gambaran, berarti gambaran dari pengamatan yang kita lakukan. Baru yang ketiga itu kesimpulan, yang dimana jadi kesimpulannya itu sebuah ringkasan dari hasil yang kita amati. Oke, ya boleh kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, tadi jawaban Iu udah bagus, sudah sangat-sangat bagus. Jadi Ibu ingin menambah sedikit ya, Iu. Oke, jadi yang pertama tadi kan pernyataan umum. Secara sederhananya Ibu sampaikan. Jadi pernyataan umum itu adalah hanya berisi deskripsi sebuah objek yang kita analisis, sebuah objek yang kita teliti secara umum, hanya secara umum saja, tidak mendalam. Oke, Tiun? Kemudian yang deskripsi bagiannya adalah ini tentang mendeskripsikan si objek yang kita observasi itu secara mendalam. Kita observasi, kita deskripsikan si objek secara mendalam, begitu ya, Tiun? Kemudian yang kesimpulannya adalah itu benar tadi kata Tiun, itu adalah ringkasan dari hasil observasi kita tadi. Begitu.
Oke. Oke, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Oke, di sini ini kan kalian semua udah pada tahu tentang struktur teks laporan hasil observasi, ya kan? Nah, jadi ini ibu ada beberapa contoh dari teks laporan hasil observasi. Supaya ini tujuannya dibuat ini berupa latihan. Tujuannya supaya kalian lebih memahami lagi tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Oke? Oke, jadi ini dapat dikatakan seperti berupa game. Nah, di sini ibu udah ada buat 3 dari struktur teks laporan hasil observasi. Ini ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok karena kebetulan teman-teman kalian pada nggak ada yang datang ya, sama sekali nggak ada yang datang. Pada tahun baru jadi mereka masih bertanggal-tanggal mungkin ya. Oke, yang menjadi satu kelompok di sini Tingrum dengan Francisca dan Berliana dengan Tio. Oke, boleh buat kelompoknya. Kenapa ini Tingrum? Oke, buat poinnya ya. Siapa yang banyak benar akan dapat dikatakan sebagai pemenangnya. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke ya. Oke, Bu, buat di sini ya. Karena kebetulan skill kita dan nampak. Oke, Bu. Oke. Ibu, ini ada contoh teks laporan hasil. Oke. Nah, di sini kalian harus menentukan yang mana-mana saja. Masing-masing dari penjelasan ini yang mana saja, termasuk pernyataan umum, deskripsi bagian dan kesimpulan. Oke. Ini masing-masing dari kelompok maju ke depan untuk menyampaikan jawabannya dan alasan dari setiap penjelasan yang kalian apakan, yang kalian diskusikan. Jadi yang di paragraf pertama ini termasuk struktur yang mana? Pernyataan umum. Jawaban si Francisca, kenapa bisa pernyataan umum Francisca? Pernyataan umum itu karena mendeskripsikan, tidak terlalu dalam untuk menjelaskan. Nah, seperti itu. Tapi secara umum menjelaskannya. Tio, kenapa pernyataan umum? Kenapa saya pilih paragraf 1 sebagai pernyataan umum? Karena di mana di paragraf 1 itu mengenalkan tentang pengenalan apanya, pengenalan dasarnya, pengenalan apa yang kita amati. Siapa itu? Baru si Komodo. Oke. Ya, kali ini
kepalanya, matanya, mulutnya, kulitnya, warna kulitnya, lipatan-lipatan kulitnya, serta penuh ekornya, cara komodonya, dan lain-lain. Oke, si Francisca, kenapa jawabannya deskripsi bagian? Nanti rupanya karena sampingnya deskripsi bagian, kayaknya deskripsi bagian juga. Kenapa ya? Karena deskripsi bagian itu menjelaskan lebih dalam. Seperti si komodo menjelaskan dari awal sampai akhir anggota tubuhnya. Yang dimana yang dijelaskan di situ seperti lidahnya, rahang, walaupun kulitnya coklat lagi, seperti itu Bu. Banyaknya gitu. Oke, benar. Kasih yang plus. Benar ya. Yang paragraf terakhir. Sini. Kenapa? Kesimpulan. Kesimpulan. Kenapa? Kenapa Tiur? Kenapa Francisca? Coba. Aku. Ya Tiur. Karena ringkasan dari mengenai apa yang kita amati. Karena dibilangkan di sini binatang ini boleh dibilang merupakan hewan yang menyeramkan tapi memiliki sisi yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Komodo merupakan salah satu satuan nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri. Karena kan di paragraf pertama tadi menjelaskan tentang apa pengenalan awalnya. Di paragraf 2 dia menjelaskan tentang gambaran yang dimana kan tadi dia tetapi memiliki sisi yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Jadi kenapa dibilang ini dibilang di paragraf 3 itu sebagai kesimpulan, yaitu dimana di cakupan dari paragraf 1 dan paragraf 2. Bisa kesimpulan sih jawabannya. Karena penjelasan dari pemuda itu sebuah ringkasan yang dimana semua di kesimpulan itu sudah dijelaskan, tetapi dirangkum ataupun dijelaskan secara singkat, yang dimana seperti komodo merupakan salah satu satuan nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini, seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, duduk. Ini tadi itu kan masih termasuk teks ataupun hasil observasi yang sedikit gampang untuk kalian. Nah, kali ini lebih panjang ya teks ataupun hasil observasinya. Ya walaupun sama tentang hewan juga, tapi oke, di sini sama juga sistemnya kayak tadi. Yang benar dapat nilai dan yang salah tidak dapat nilai. Oke, Ibu kasih kesempatan waktu untuk kalian mendiskusikan jawabannya. A few minutes later. Saatnya maju lagi perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, maju. Ayo. Ayo, bisa. Oke, udah cepat ya teman-teman kita ini. Kasih semangat dulu biar mama lebih semangat menjawabnya. Oke, cukup ya. Yang paragraf 1 itu termasuk ke dalam struktur apa? Ayo. Kenapa itu Tiur? Karena pengenalan tentang apa yang dimaksud dari kucing domestik, pengenalan mengenai si kucing. Oke, Francisca. Kenapa Francisca? Karena pemimpin dari si kucing domestik yang dimana penjelasannya secara umum dan tidak mendalam. Oke, kasih tepuk tangan. Benar ya, Beb? Benar. Ini yang paragraf 2 apa jawabannya? Oke. Kenapa Francisca deskripsi bagian jawabannya di paragraf 2? Karena tadi selain sebagai pemeliharaan itu pisah dari paragraf pertama. Jadi saya pikir ataupun saya pahami deskripsi bagian itu bisa dari paragraf pertama. Oke, kita tunggu dulu jawaban si Tiur. Apa jawabannya Tiur? Nah, kenapa paragraf 2 pernyataan umum? Karena penjelasannya paragraf 2 itu kayak kesambungan dari paragraf 1. Karena kan tadi kucing domestik itu kan sebagai hewan peliharaan. Dan dimana juga di paragraf 2 dibilang kan selain sebagai hewan peliharaan,
Berarti selain hewan peliharaan, kucing itu juga berperan sebagai menjaga memiliki tubuh yang sistem yang memang seberat seperti tikus. Jadi secara sederhananya paragraf kedua itu apa dan kenapa? Jadi paragraf sebagai struktur pernyataanmu. Di paragraf 2 itu masuk pernyataan umum sama dari paragraf 1 karena mengenai secara umum kucing itu sebagai hewan yang bagaimana? Oke. Ya, baik. Gini. Jawaban yang benar adalah tiur. Tenang. Francisca, maaf ya Francisca. Oke, paragraf yang ketiga apa ini? Bagian struktur apa? Bagian struktur apa ini? Yang paragraf ketiga. Oh, ini deskripsi bagian. Oke, jawaban Francisca. Kenapa deskripsi bagian Francisca? Yang dimana deskripsi bagian sebagai paragraf ketiga karena penjelasannya tentang kucing domestik sangat mendalam. Yang dimana dijelaskan kucingnya sekitar 40-50 cm dan juga dijelaskan beratnya berapa, yang dimana 3-5 kg. Tubuhnya ataupun kakinya juga dijelaskan dan juga hidungnya secara detail dijelaskan kucing domestik itu. Begitu. Oke, tiur. Kenapa jawabannya? Paragraf 2 termasuk bagian struktur deskripsi bagian karena menjelaskan gambaran tentang bagaimana bentuk si kucing mulai dari fisik maupun perilakunya. Oke, benar ya semua? Benar ya? Oke, benar. Oke, selanjutnya ini ke paragraf yang keempat apa itu? Pak, ayo. Paragraf keempat. Sudah, aku lagi. Paragraf keempat apa ini? Ayo. Deskripsi bagian. Nah, jawabannya deskripsi bagian. Yang dimana paragraf keempat itu juga kucing domestiknya dijelaskan sebagai hewan peliharaan yang memiliki banyak keunikan baik dari segala fisik maupun dari perilakunya, dan juga tubuh kucing juga dijelaskan lincahnya, pendengarannya, semua dijelaskan secara detail terhadap paragraf 4. Oke, tiur. Kenapa? Deskripsi bagian. Paragraf 4 termasuk deskripsi bagian karena menjelaskan tentang si perilaku si kucing karena di paragraf ketiga menjelaskan tentang fisik si kucing. Oke, jawabannya benar. Ya, yang terakhir ini paragraf kelima apa ini jawabannya? Oke, Francisca apa jawabannya? Oke, dari Tio, kenapa Tio? Kesimpulan? Karena ringkasan dari paragraf 1 sampai paragraf 4 yang dimana menjelaskan si kucing dari fisiknya maupun perilakunya. Iya benar. Francisca kenapa alasannya? Apakah sama atau berbeda? Dan karena dimana penjelasan kucing domestik sangat jelas, padat maupun mudah dipahami. Jadi paragraf kelima ialah bisa disebut sebagai kesimpulan. Oke, benar. Boleh tepuk tangan. Oke, jadi kita kesimpulan siapa yang menang ya? Oke, boleh duduk semua. Pemenang dalam dalam belajar kali ini adalah kelompok 2. Ya, walaupun kelompok 1 sebenarnya beda tipis ya, hanya salah satu saja dari kelompok 1. Oke, oke, tugas kita boleh ditulis anak-anak semua. Tugasnya adalah kalian membuat teks laporan hasil observasi tentang apa yang kalian lihat di lingkungan kalian, lingkungan sekitar kalian. Boleh kalian mengobservasi tentang hewan peliharaan kalian, atau boleh kalian observasi tentang tumbuhan yang ada di rumah kalian, dan yang lain-lain. Ibu tidak melarang kalian mengobservasi apapun. Intinya apa yang kalian lihat atau apa yang kalian ingin observasi, ibu
memperbolehkannya untuk kalian buat sebagai teks laporan hasil observasi. Oke. Ya, pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Oke. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun perkataan yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.